Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Satu warga dan 1 orang tenaga medis di Kabupaten Merauke positif corona. Mencegah virus corona, Satuan Polisi Pamong Praja menutup tempat hiburan malam di Kabupaten Mimika. Dihantam gelombang tinggi, kapal kargo tenggelam, 18 kru ditemukan selamat. Tangga. Oh, dia sudah tidak kuat itu. Pegang tangannya. Setelah terombang-ambing selama 1 hari, akhirnya tim SAR Manokwari Papua Barat berhasil menemukan 18 kru kapal KM Surya Express yang tenggelam di perairan Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kapal ini diduga mengalami kebocoran di bagian mesin sehingga langsung tenggelam. Tim SAR yang menggunakan kapal karet menolong seluruh kru kapal yang terapung di atas permukaan laut. Bopong aja, bopong. Nah. Udah sampai, udah di darat, Bu, udah di darat. Seluruh kru selamat dari peristiwa ini dan mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Azza Sahir Manokwari untuk mendapat perawatan intensif. Ini semua korban sudah berhasil terevakuasi semua. Dari tahapan operasi dari semalam tadi, kami berhasil mengevakuasi tim tiba kurang lebih pada pukul 3 pagi tadi dan berhasil mengevakuasi pada pukul 6.30. Selanjutnya dilanjutkan evakuasi yang kedua pada pukul 11:05 dan yang terakhir untuk korban yang berhasil selamat berhasil kami mengevakuasi dengan KN1 Bakarna yaitu pada pukul 12.30 dan untuk semua korban yang diselamatkan bersama unsur yang terkait kami serahkan kepada mungkin pihak perusahaan dan pihak medis untuk tindak lanjut selanjutnya, mungkin penanganan medis lebih lanjut. Mungkin tugas kami dari Basarnas sampai di sini. Kami dari Surabaya muat tujuan Sorong dan Manokwari. Sorong Manokwari. Nah, Sorong sudah dibongkar, alat berat dan lain-lain. Nah, ini tinggal 2 mobil itu cor itu loh. Mobil sama yang panjang ada pipa-pipa sebagian. Memang di Sorong bongkaran hanya sedikit, yang banyak cuma Manokwari. Mau dibawa kemana ya? Manokwari itu kan tujuan Manokwari. Oh, dari Sorong ke Manokwari. Estimasinya kalau tidak ada kecelakaan, tibanya jam berapa di Manokwari? Tadi pagi sudah sampai di Manokwari. Tapi karena udah lapar sudah 8 derajat, 9 derajat, saya tidak berani langsung Manokwari. Takut tidak sempat dulu, ya saya sudah terdekat. Dugaan sementara itu apa? Apakah kapalnya bocor atau dugaan dari? Kalau balas dulu berarti lunas. Kemungkinan. Bocornya di dekat lunas kapal. Iya, kemungkinan. Soalnya balas dulu, kalau hanya di atas kan tidak mungkin balas dulu. 18 kru kapal berlayar menggunakan KM Surya Express dengan muatan alat berat. Diduga adanya gelombang tinggi, kapal mengalami kebocoran dan tenggelam. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi Musahidin melaporkan. Tersangka pembunuhan GL digiring aparat ke Mapolres Merauke untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena diduga membunuh rekannya Samuel. GL ditangkap setelah dicari selama 4 hari.
Polisi menembak GL di kaki karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Ya, begitu. Menurut Kapolres Merauke AKBP Ari Purwanto, peristiwa bermula ketika GL pesta minuman keras bersama rekannya Petrus dan terjadi cekcok. Halo, salam. Siapa ini? Tiba-tiba menarik busur panahnya, kemudian mengarahkannya kepada korban hingga korban tewas terkena anak panah di bagian perut, bagian dada. Setelah itu korban sempat ketemu lagi dengan korban kedua yang namanya Justinus Wilman Mekyu, dan sempat menanyakan hal yang sama dan korban sempat menusuk korban tapi mengenai tangan sehingga hanya mengalami luka-luka di tangan. Setelah kejadian tersebut kami mendapatkan laporan karena kejadian malam hari dan sempat terjadi keributan di kampung tersebut dan hampir terjadi kerusuhan antar kampung karena pihak keluarga dari korban meninggal merasa tidak terima dengan perbuatan pelaku sehingga masyarakat sempat mengejar dan bahkan melakukan aksi anarkis yaitu pembakaran terhadap rumah pelaku. Sesuai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, GL diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sulitnya mendapatkan masker di Kabupaten Mimika membuat puluhan anggota KNPI melakukan aksi sosial membagikan masker gratis. Selain membantu warga yang membutuhkan masker, aksi bagi masker pemuda ini juga untuk mengingatkan warga agar waspada dengan virus corona. Pembagian masker dilaksanakan di 3 lokasi dengan sasaran pengendara motor dan mobil. Hanya 15 menit seluruh masker yang dibagikan habis. Hal ini menunjukkan masyarakat sangat membutuhkan masker yang saat ini stoknya habis di Mimika. Selain membagikan masker, KNPI Mimika juga menghimbau warga untuk melakukan pola hidup sehat, rajin mencuci tangan, dan tidak keluar rumah jika tidak ada situasi yang penting. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Sulitnya mencari hand sanitizer di apotik dan swalayan membuat mahasiswa semester 7 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Sorong membuat hand sanitizer alternatif. Dengan menggunakan peralatan sederhana, mahasiswa jurusan farmasi dan analis kesehatan membuat hand sanitizer yang akan langsung dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Dilihat dari kekurangannya hand sanitizer yang berada di Papua ya, terutama Papua Barat atau khususnya Kota Sorong sangat terbatas, sehingga kami dari Prodi Farmasi sendiri yang ingin membuat salah satu sebuah dorongan begitu kepada masyarakat untuk membuat hand sanitizer ini secara mudah dan bahan-bahannya juga bisa didapatkan di supermarket terdekat dan apotek. Bahan-bahannya ini meliputi alkohol 70% yang bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat dan aloe vera, lidah buaya. Caranya pembuatannya seperti apa? Cara pembuatannya pertama pengenceran alkoholnya dulu ya, di mana alkohol yang bisa yang didapat untuk kulit sebesar 63% sampai 70%, sehingga alkohol yang ini kita encerkan dulu menjadi 65%. Berikutnya ditambahkan sisanya dengan aloe vera. Perbandingannya 1:13. Mudah-mudahan masyarakat dengan pembuatan hand sanitizer ini dapat membantu masyarakat untuk mencegah tersebarnya virus corona ini.
Sekretaris Program Studi Farmasi Hadi Jamara Samsi mengatakan bahan baku hand sanitizer ini mirip dengan yang legal di mana bahan baku utamanya terbuat dari alkohol murni. Kelangkaan hand sanitizer itu sendiri yang memicu kami sebagai praktisi kesehatan juga di sini untuk memproduksi hand sanitizer ini. Jadi karena bahan bakunya yang terbatas, jadi kami menyesuaikan saja. Jadi kalaupun kami, tapi tetap ini jadi kelanjutan terus, akan tetap dilaksanakan terus, dan kalau misalnya bisa dibagikan di sivitas akademika semuanya dan ke masyarakat di dekat stikes, ya kami akan tetap meningkatkan itu. Sementara itu, Wakil Rektor Stikes Sorong, Ingrid, menambahkan pembuatan hand sanitizer alternatif ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa kesehatan kepada masyarakat. Melihat animo masyarakat yang saat ini sangat panik dengan keadaan situasi di Indonesia, khususnya di Papua Barat, terkait dengan coronavirus. Untuk itu Stikes Papua terpanggil untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, yang mana pada saat mendapatkan serangan-serangan seperti ini, institusi pendidikan kesehatan ikut mengambil peran di dalam membuat hand sanitizer, yang saat ini kita lihat bahwa ketersediaannya yang sangat terbatas, sehingga kami institusi pendidikan kesehatan ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat lewat program-program yang dilakukan oleh mahasiswa kami dari program studi farmasi dan analis kesehatan di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu ingat akan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar, salah satunya dengan pembuatan hand sanitizer. Para dosen mengatakan hand sanitizer alternatif ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa kesehatan kepada masyarakat dan sekaligus mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat. Pembuatan hand sanitizer ini dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama akan dibuat puluhan botol dan kedepannya akan diproduksi lebih banyak lagi. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.